Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wilal Marak Akeli. MPM saya 12 11 42 01 21 02 10, kelas keperawatan D. Dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SKEP MKEP, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Definisi sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dari organ yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak saat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Mengenal sistem reproduksi pada manusia, wanita, dan pria. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi. Organ reproduksi pada pria bagian luar terdiri dari tiga organ, yakni penis, skrotum atau kantung sakar, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Fungsi sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau yang disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Sel telur yang sudah dibuai akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Anatomi fisiologi sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, penis. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani atau air seni. Penis tersusun atas 3 jenis jaringan erektil, yaitu 1 corpus spongiosum dan 2 corpora cavernosa yang dilapisi oleh jaringan tunikal albigenia. Uretra terletak di corpus spongiosum. Yang berikut, skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantung kulit yang menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah sakar, dan fungsinya juga melindungi saraf dan pembuluh darah. Yang berikut ada testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena perannya begitu penting, kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari macam gangguan. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal dan yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar purpura. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu testosteron, yang memiliki manfaat dan perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual. Sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu VHS, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Organ-organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dan feromon yang meningkat
yang meningkatkan daya seksualitas. Yang berikut ada labia mayor, merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi saat seorang pria memasuki masa puber. Yang berikut ada labia minor, terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina seperti uretra. Bentuk dan ukuran organ ini dapat berbeda pada setiap individu. Permukaannya pun sangat rapuh dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Yang berikut adalah klitoris. Labia minor sisi kiri dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan pubecus. Yang berikut vestibular bulbs. Vestibular bulbs adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Seorang wanita merasa terangsang bagian ini akan terisi darah yang banyak dan membesar. Setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir. Yang berikut ada kelenjar Bartholin, memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di permukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Sistem reproduksi pada wanita. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita terdiri dari bagian luar dan dalam. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi. Organ reproduksi bagian dalam. Vagina. Organ ini terletak antara bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan serta tempat maksudnya penis selama berhubungan seksual. Tuba Fallopy. Tuba Fallopy adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameternya sekitar 1 cm yang menghubungkan antara dinding telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovalasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang berikut ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang berikut adalah uterus atau rahim. Uterus atau juga disebut rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di arah kantung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuai sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, masing-masing memiliki keunikan dan fungsi masing-masing. Kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik, terlebih bila Anda dan pasangan sedang menjalani program kehamilan. Organ sistem reproduksi yang sehat bisa dicapai dengan menjalankan pola hidup sehat sehingga perilaku seksual aman demi menunjang proses reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang berikut memiliki keluhan pada organ sistem reproduksi. Jangan menunda untuk berkonsultasi dengan dokter agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Iya, demikianlah presentasi saya di hari ini. Sekian dan terima kasih.